Halo guys, selamat datang di Gerotan Channel. Excited juga sudah bersama dengan dua cinduk kesayangan kenal berhubungan dengan dua review film. Kita kacau-kacaunya ada yang dengan dua review film terngakak, terkocak, terpopuler, terzombie, tertembak, bayar iuran Board of Peace. Terminyak tinggal 21 hari. Apakah kamu sudah siap hari ke-22 kita berkuda? Gua mah naik babi. Coba kalian tim Pertamax atau Pertalite atau premium? Sama aja Pertamax Pertalite juga. Kan Pertamax kan Pertalite. Iya, sama aja. Ya. Sahabat Tang di ADCLS, ada apa di sini, Ma? Apakah kalian bro, di mana-mana ya negara itu ya, kalau ada isu atau kejadian ditenangin ya, menenangkan warganya ya? Jangan bikin panik buying. Iya, ada di negara apa gitu ya, malah bikin pernyataan, kita gak perlu rudal untuk menghancurkan negara kita, minyak di stok aja, kita akan selesai. Walau, anjir, kata gue Kenapa seperti itu? Kenapa jadi ini ya, kenapa jadi takut-takutin ya? Di negara lain tenang, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik buying. Tenang, stok kita 256 hari. Kita bisa jalan kaki di situ. Aduh, enak sekali ya. Negara kayak begitu belum tentu masuk surga. Kita sebagai warga negara Indonesia udah jaminan masuk surga, anjir, karena dizolimi terus, anjir. Iya, bersusah-susah di dunia, bersenang-senang di akhirat. Kita bertahan lah guys, guys. Ada apa aja film di bioskop? By the way, ini 2 minggu sebelum lebaran ya. Karena nanti kalau ada lebaran udah istilah perang film ya. Kalau ada film yang ingin kalian nonton di minggu-minggu ini, ada film yang kalian incer, ini minggu terakhir. Terutama film-film indie atau film-film yang underground, underdog, under asrama. Nah, itulah. Nonton lah. Under 2 Juseo gitu. Semuanya. Nonton lah, karena setelah nanti lebaran dipastikan semua film itu akan lenyap, akan hilang dan akan digantikan dengan film lebaran. Karena film lebaran semua film itu akan ditelan di selat harum situ. Karena di film lebaran nanti ada 4 film yang akan bertarung loh. Iya, ada Mars itu ya. Danur 4, Ghost in the Shell, Jauh Kamar. Ada terus, film kalau misalnya bocil pengen nonton film, ada Nawila. Ada Pelangi di Mars. Tahun ini tuh beragam ya. Banyak pilihan lah. Pilihannya banyak, gak cuman ada. Kalau tahun lalu kan pilihan kita pabrik gula sama pabrik gula angkat. Pilihannya itu doang, 2. Yang beda 2 menit doang. Mau pabrik gula atau pabrik gula angkat. Nah, kalau gitu tuh enak nih, kayak gitu-gitu. Kayak kalau bersaing film horor. Bayangin orang tua, nah kamu mau nonton pabrik gula atau pabrik gula extended? Kan semua film-film udah kayak debat capres, masa dipermasalahin kan nggak apa-apa. Semua film ada porsi penontonnya kan. Semua film tuh ada ininya, ada market pasarnya gitu. Tidak masalah, tidak perlu diprotesin. Tidak masalah gitu ya. Ada film apa aja di minggu ini? Masih ada yang bertahan dan masih ada yang baru ya. Ada filmnya Enhypen, konsernya Unexpected Family masih ada, Kokuho, ada Goat, ada Mamah, Cinta dan Surga. Masih ada juga udah tayang filmnya Bang Arya Sinekrip, nulis film loh, Bang Arya Sinekrip. Live ya. Judulnya Live, yang main Sarif Adani sama kalau nggak salah tuh sutradara apa produsernya tuh ini deh, yang produser The Raid. Selamat ya Bang Arya ya. Selamat. Dan gue lihat juga kayak feedbacknya sih, kita belum nonton sih, cuman gue lihat feedbacknya tuh masih sejauh ini masih positif sih. Positif dan ya itu. Kalau sampai hari Senin masih tayang, kita nanti coba lihat nonton ya. Tidak akan kita sugar coating, tidak akan kita bagus-bagusin ya. Karena Bang Arya bukan Julian Jacobs, Bang Arya juga bukan Jari kita. Bang Arya juga bukan Guran Kurnia. Bang Arya adalah Arya doang ya. Arya Krip doang, yang mas-mas Arya biasa. Jadi kalau jelek akan kita jelek-jelekin, kalau bagus kita akan bagus-bagusin. Semoga masih tayang hari Senin nanti ya. Kalau jelek kita akan unsubscribe. Kalau jelek penonton tolong unsubscribe, gabung ke sini, membership aja. Ada Weight Wuthering Heights, Alas Roban 3 bulan di bioskop. Ada Hamnet yang mendapat Best Picture di Academy Awards. Nah, masalahnya kalau film-film Best Picture ini bukan tipe-tipe gue ya, karena pasti akan boring-boring. Kayak drama-drama romance dia ini. Ada Epic, film India. Enggak, ini Elvis Presley. Oh, film India anjing. Elvis Presley. Soalnya dia punya sutradara Basrul Man itu. Kalau film Indonesianya ada film Setannya Cuan, yang lagi-lagi ya, lagi gila-gila film horror komedi. Ya, biasa Indonesia ya. Kalau ada film yang laku dikit, langsung di copy gitu. Biasalah film Indonesia. Dengan sedikit sentuhan Batak. Titip Bunda di Surgamu. Ada Once Were Eyes, Scream 7 yang
Ya, gimana tuh Scream 7? Sampai hari ini dia adalah franchise Scream yang mendapat skor paling rendah. Oh ya, dari 7 sebelumnya itu. Ya. Wah, kayak kritiknya jelek banget. Gue kemarin diajak ke premiernya, tetapi gue kayaknya enggak sih, kayak udah capek ya sama Scream ya. Karena gitu-gitu aja. Malah aku tunggu-tunggu Scary Movie 5 ini. Scary Movie 6. Oh, 6 ya? Iya. Iya, Yang keren. itu justru Scary Movie 6 Parodi sih, film-film gitu, ya. horor yang kekinian gitu. Lalu ada film Bright, filmnya Christian Bale. Ini ceritanya tentang Frankenstein. Oh iya? Iya. Oh, menceritakan kembali Frankenstein dari sudut pandang ceweknya, Bride of the Frankenstein. Oh, biasanya kan cowoknya terus Ya. yang kayak dia jadi monster gitu loh. Lalu juga ada Blades of the Guardian, Kuyang yang masih tayang, anjay. Dan masih banyak mall yang tayangin loh. Lalu juga ada Good Luck, Have Fun, Don't Die. Dan film ini yang sepertinya mungkin sebentar lagi akan turun karena Seperti biasa ya, orang Film- Indonesia tuh nggak dikasih suka film kalau yang- film bagus itu film mereka bagus. nggak suka, dan biasanya sih ADC ini juga bakalan kurang ya kalau film Kurang bagus dan ya. singkat Tapi ya. tidak Ya masalah. udah. Tidak masalah, Karena kita ada profesional. kita menonton semua jenis film bagus, film jelek, mau film semi bokep, mau film bokep keramat tunggal pun kita tonton. Keramat Tunggal bokep aja kita tonton. kita tonton. Anjir, ya. Semuanya. Meskipun kayak nggak ngaceng juga sih gitu. Karena pemainnya terlalu segmented pasarnya. Iya, kayak kalau gue kan soalnya tipe-tipe gue yang Jepang Korea gitu. Kalau aku tipe-tipe kayak grasshopper gitu. Tipe gue yang grasshopper. Jadi pas nonton Keramat Tunggal itu kayak emang semua preference. Jadi semua jenis film kita nonton. Termasuk film yang satu ini. Termasuk film satu ini yang film indie yang sebenarnya ini tuh film Kayak ini mahasiswa UGM. film apa sih, eksperimental sih, Yes. bisa dibilangnya film eksperimental dan juga film festival. Dimana biasanya kalau film festival itu emang stigmanya tuh film yang membosankan ya. Membosankan Kalau dan festival. nggak semua orang bisa menikmatinya Bisa menikmati, gitu loh. bener gitu sih. Tetapi ya fuck it, kan kita hari ini akan mereview film Belum. Setan Alas. Dari posternya pun, kayaknya mereka mengambil kayak horor klasik gitu ya dari fontnya. Posternya itu sebenarnya punya banyak versi. Jadi kayak ada poster yang versi ada kayak gini. Oh, foto doang. Kayak jelek banget kan? Anjir. Kayak jelek banget kan? Tapi ada maksudnya. Ada maksudnya anjir. Kayak ntar kita Nanti bahas kita bahas ya. ya. Bahwa film ini tuh diproduseri oleh Munandar Aji Wibowo dan Fani Pramuditya. Disutradarai oleh Yasron Fuadi. Ditulis oleh Yasron Fuadi dan Anindita Surya Rasmi. Diperankan oleh Anastasia Herzigova, Adin Abdul Hakim, Abrahim Abdul Wahib, Putri Agi, Haidar Salis, Winner Wijaya, kakak kelasnya HS ya. kelasnya. Ernanto Kusumo, Hanung Bramantyo. Mantio, bus. Baru pertama kali Hanung Bramantyo masih di cast loh. Dan juga ada penampilan spesial dari Netanyahu. Dan juga ada penulis keparat. Keparat dan juga penampilan bergoyang dari by the way, filmnya sedang tayang di bioskop. Atau mungkin sudah turun, kita nggak tahu. Jika kalian, menurut gue kalian harus nonton ya. Please lari ke bioskop sekarang. Sebelum tenggelam. Sebelum tenggelam, lari di bioskop kalian nonton. Karena menurut gue ini adalah film yang brilian dan harus diapresiasi ya. Biasanya film begini tuh mereka akan lanjutnya disubmit ke festival lagi. Mereka nggak mau Iya. tayangin ke publik dulu. Gak bakal ada di ini juga, gak bakal ada di OTT YouTube atau OTT enggak juga. Menurut gue ini adalah film yang setelah tayang di bioskop pun bakal jadi lost media gitu. Jadi kayak ini adalah kesempatan kalian untuk menonton. Lari ke bioskop sekarang, nonton. Kita berdiskusi di bawah ya. Kohs, Cici Gera, hanya apa yang kita suka dari film ini? Oke. Film ini tuh sebenarnya di 20-30 menit awal tuh hampir masuk ke catatan hitam ya. Sudah mulai ku catat-catat Sudah mulai itu. mencatat cukup banyak gitu ya. Mulai dari dialognya yang cringe, kayak apa Terus sih cringe saling menimpa. Dialognya tuh kayak orang menimpa-nimpa, kayak seolah-olah tuh kayak orang yang baru bikin film ya. Dan seperti orang yang dia nggak boleh kelupaan sama dialog. Iya, Dia harus jadi cepat-cepat diomongin. Seperti cast-cast yang sedang mengingat-ingat dialog. Kalau kita lihat di film tuh membawa kita ke asrama putri yang mereka tuh saling menunggu dialog berikutnya. Iya, dan kayak maksudnya kayak gak ada waktu untuk berpikir atau apa, udah direspon. Bahkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang gak dijawab udah dikasih pertanyaan lagi gitu. Misalnya kayak, lo kok dapat kue dari mana? Belum dijawab, tiba-tiba udah kayak,
kalian tahu nggak sih aku di sini tadi ketemu foto ini gitu tuh. Jadi kayak apa sih dialognya aneh banget. Terus juga ada dialog, banget. terus juga ada dialog temannya saling menduduk. Ini dari siapa? Ini dari Pak Da. Baru ngomong Pak Dadang langsung dia pergi. Belum selesai dialognya dia pergi. Gitu. Nah, jadi kayak udah mulai masuk mulai aku catat kayak, itu. wah ini film apa nggak jelas anjir, kok bisa? Masalahnya film itu tuh ketika kita lihat portofolionya, dia ini nggak cuma tayang, tetapi beberapa dia kayaknya menang ya. Menang festival ya? Iya. Festival lokal-lokal Indonesia gitu loh. Jadi itu kayak hal yang cukup menarik gitu, karena kalau tayang doang ya semua film bisa tayang, bayar slot, aja gitu. Bayar slot aja. Misalnya bayar ke festival film Barcelona gitu kan. Tayangin aja di situ. Sini pernah tayang di Barcelona loh. Iya gitu, langsung aja tambahkan di poster pernah tayang di festival film Barcelona. Padahal mah yang pertama festival film di Barcelona kan banyak ya. Mungkin UPH-nya di Barcelona bikin festival film yang lokal. Skalanya mungkin udah bukan lokal lagi, udah kayak kompleks aja. Iya. Siapa tahu festival ini ternyata terletak di ruko belakang Nachos. Belakang Nachos gitu loh. Dan dia nggak cuma satu, Cok. Dia tuh ada 4-nya ya. Ada 4 atau 6 gitu. Jadi kayak wah menarik. Dan film ini pun mendapat slot di Indonesia tuh setelah dia keliling dunia dulu nih. Dia keliling festival menang dulu nih. Ya, akhirnya dapat 3 tahun kemudian, 3 tahun kemudian baru masuk. 2023 ya? Dia 2023 film ini tuh ke festival. Selesai di wrap, tayang festival baru bisa dapat slot di Indonesia tahun sekarang. Jadi menurut gue film seperti itu adalah film yang harus kalian nonton. Balik lagi di awal-awal kita tuh merasa kayak anjing, aduh film apa ya? Apa nih festival apa ya, janggal gitu. Iya, sampai gue merasa kayak aduh cepet deh buruan. Karena emang filmnya pun cuma 1 jam 20 menitan. Which is itu untuk sebuah film bioskop itu cukup cepat. Cepat banget sih itu. 1 jam 20 menitan itu 10 menit kredit lah palingnya. 10 menit kredit. Jadi berarti film itu sejam doang gitu. Jadi selama 20 menit di awal gue kayak kok bisa ya film begini tuh diagung-agungkan, digaung-gaungkan gitu. Dan kita jadi meremehkan, masa mahasiswa seperti ini filmnya gitu loh. Tolol gitu. Terus kayak klasik banget, tokoh-tokohnya pun karakternya pun kayak klasik yang bukan hal yang baru gitu. Dan juga kayak jump scare-nya juga murahan ya, bukan hal yang baru, kayak apaan sih ini anjir gitu. Dan ternyata memasuki babak kedua ya. Memasuki babak kedua. Jadi gini, kita kasih tahu dulu ceritanya. Ceritanya ada intinya 5 orang temen berburu ke villa. 5 orang temenan ini dengan karakter klasik aja. Ada yang cewek dongo gitu ya. Bukan cewek dongo sih, cewek yang feminim yang menangis mulu. Ada cewek tomboy yang enggak yang berani sekali gitu loh. Ada cowok nerd, ada juga cowok yang mulutnya nyablak ya. Yang bodoh gitu. Dan juga ada satu main karakter blasteran yang ganteng, yang atletis gitu cowok ya. Ganteng banget. Iya, cowok ganteng gitu. Berliburan mereka ke sebuah villa. Suatu pagi, si ganteng ini meninggal. Dan dari sebelumnya itu emang kita tuh udah dikasih, klise banget, udah kayak film-film horor biasa, kayak di villa ini tuh horor banget ya. Itu terus ditekankan ya, kayak horor banget. Ini biasa kayak gini nih, film-film horor udah kayak gini nih guys, kayak gitu. Tiba-tiba suatu pagi cowok ini meninggal dan mereka tuh panik gitu. Mereka keluar lah, ingin udah kita balik lah. Nyetir pulang. Tetapi ketika mereka nyetir pulang, jalannya yang tadinya hutan tiba-tiba ditutup sama tebing. Tiba-tiba mereka di jurang gitu loh. Kita juga udah mau komen, anjing tebing itu jelek banget, Cok. Jurangnya jelek banget. CGI-nya tuh jelek banget. Sewajarnya jurang aja lah gitu loh. Iya, Mas. Ini kan settingnya di Indonesia ya. Tetapi tebingnya itu dibuat kayak tebing di Grand Canyon anjir. Sebesar itu. Lu pernah nonton Lion King enggak? Nah, kayak gitu. Itu jelek banget itu tebingnya. Langsung kita catat. Gue catat tebing, gue catat kayak acting cringe gitu. Terus ada juga mereka mau melihat hutan dari bukit atas. Anjir, bukitnya kayak indah banget, kayak Paradise Fall gitu loh. Tiba-tiba di tengah-tengah film mereka udah kita balik. Mereka duduklah di mobil itu, mereka berdiskusi. Setelah berdiskusi itu, tiba-tiba ada satu dialog kayak, kita ini adalah karakter dari film horor. Disitulah semuanya berubah anjir. Ternyata film itu tentang susah sih dijelasin. Agak ribet dijelasin. Jadi agak ribet dijelasin. Ini seperti polanya Deadpool, di mana mereka tuh tahu mereka adalah karakter di film ini dan mereka ingin bercerita kepada penonton gitu. Kayak ibaratnya breaking the fourth wall. Ya, jadi kayak karakter-karakter di film ini tuh sadar mereka tuh sedang ada di film horor murahan. Jadi kayak mereka tuh gak bisa ngapa-ngapain karena mereka tuh ditulis seperti itu gitu. Film ini tuh sampai kejadian itu tuh kayak draft
ya, Draft kayak pertama. naskah, draft pertama dari film. Keseluruhan film itu sebenarnya ceritanya tentang seorang penulis. Ini beneran ya. Yang beneran adalah penulis yang sedang mengerjakan proyek film, tapi dia tuh juga bingung mau bikin film kayak gimana. Nah, muncul makanya Jadi dia kayak itu masih menjawab semua keanehan dari Iya, awal film. karena dia ini adalah seorang penulis amatir, makanya dia tuh dialog-dialog itu masih jelek gitu. Dan Acting juga jelek. kayak dia tuh dihadapkan sama pilihan. Lu mau pakai aktris yang mahal, tetapi kita nggak bisa kasih kamu budget buat lokasi. Atau kamu boleh nih pakai villa ini, tetapi budgetnya akan kita spend di villa ini. Kamu cari aktor. Kamu baru. cari aktor yang kurang gitu. Nah itu juga menjawab kalau film ini tuh kayak pantas aktor-aktornya tuh cringe dan kurang gitu. Jadi semacam kayak mereka itu menggambarkan hasil tulisan dari penulis jelek ini, amatir ini. Semua keresahan kita soal catatan hitam dan soal Keanehan di film ini itu dan ke-cringe film ini tuh Di- dijawab sendiri Iya, sama mereka jawab sendiri. bukan sama film, sama karakter itu. Karakter itu dia ngerosting filmnya sendiri. Jadi dia ngomong ke penulis, dialog lu kurang Dialog gitu. lu cringe anjir gitu. Kayak lu pikir lu bakal dikasih budget untuk Figuran untuk, gitu. untuk CGI? Gak bakal, lu tuh penulis amatir. Lu nggak dikasih, lu nggak dipercaya produser. Jadi Iya, dia tuh Cok. karakter marah-marahin ke penulis gitu. Wow, kayak menurut gue ini brilian sih. Jadi kayak di film ini karakter tuh sadar mereka tuh adalah Hasil dari karakter film aja dan gitu. mereka hasil dari tulisan jelek seorang Iya. penulis. Yang gue suka adalah di sepanjang film ini mereka tuh merosting, bukan cuma merosting penulis, industri malah juga sih. merosting industri film horor jelek di Indonesia gitu. Dan gue tuh benar-benar bisa merasakan ini tuh benar-benar keresahan gitu. Kerasaan ADC selama ini sih sebenarnya Iya. diwakilin sama mereka juga ternyata. Iya, karena maksudnya kayak mereka menjawab sendiri kayak kok bisa ya lu kepikiran kayak cerita kayak gini, ini kan jelek banget, kok bisa lu kepikiran anjir gitu. Terus sampai ada banyak banget dialog. Kok bisa ya kita berteman? Oh ya itu mah si ganteng itu titipan produser. Iya, Jadi titipan produser. karakternya ngerosting temannya sendiri. Kamu Iya. kan titipan produser Kalau gitu. nggak kayak tiba-tiba misalnya si tokoh Ani ini, misalnya si tokoh Ani ini dia ini nggak tahu nih background story-nya kayak gimana. Yang gue inget gue tuh cuman begini. Terus kata si Amir itu karena penulis itu males. Penulis malas untuk background story lu. Itu lazy writing. Tulis. Wow. Wah, kena banget sih. Bener-bener kan film horor Indonesia kayak gitu. Bahkan pemilihan namanya pun itu tuh sangat males gitu. Budi, Amir, Wati, Ani Ina gitu. Dipikirin sampai sedetail itu loh. Dan menurut gue itu brilian. Kenapa? Karena nama-nama Ani itu tuh nggak cocok sama cast-nya. Tetapi dipaksain aja. Kenapa? Karena emang banyak banget orang Indonesia itu males mikir nama. Dan kayak dari ras dan suku yang berbeda ini, mereka dipaksa pacaran juga. Seperti ya film Indonesia, ada yang kayak Blastara, satunya Indo banget. They don't care. Film Indonesia tuh mereka nggak peduli ya mau lu orang bukan orang Jawa. Ini film itu film Jawa. Lu gue paksa bisa bahasa Jawa, akhirnya di filmnya jelek bahasa Jawanya, ya kan? Itu kan keresahan kita sama ini di ADC gitu. Kenapa nggak pakai aja aktor yang Jawa gitu? Kayak beberapa kali kan kita tuh sempat ngerosting film yang kayak muka lu terlalu bule untuk menjadi Budi gitu. Iya. Orang yang ngerjain film itu adalah benar-benar orang industri yang passionate dan juga resah Dengan industri ini. Inilah the real film yang diangkat dari keresahan. Sama seperti stand up-nya Panji. Think about kayak stand up-nya Panji yang diangkat dari keresahan. Atau kayak film-film seperti yang diangkat dari keresahan itu loh. Ini tuh sama gitu. Kayak ini tuh film yang diangkat dari keresahan sutradara terhadap film-film horor Indonesia. Bahkan di akhir film pun si tokoh di Amir ini dia tuh ngasih rule gimana cara selamat dari film horor jelek Indonesia. Jadi kayak dia kasih peraturan kepada penonton Iya, seperti kita dia gitu. ngasih rule gitu. Jangan membuka buku kuno. Hati-hati terhadap Lukisan yang seram gitu. Kayak maksudnya kayak Kalau pintu terkunci dobrak saja. dobrak aja karena itu nggak kekunci sebenarnya. Soalnya kan banyak film Indonesia pintu terkunci udah nyerah gitu loh. Dan disitulah gue merasa kayak wah brilian sih. Dan beberapa kali kan ceritanya kan si penulis ini stuck kan. Jadi dia tuh mengganti genre-genre film ini. Jadi direvisi. Ketika direvisi, yang gue suka adalah transisinya. Dibuat dia tuh kayak rusak, kayak film yang buffer sampai kita tuh kayak loh anjing ini proyektornya rusak. Aku filmnya berhenti gitu. Iya, tiba-tiba warnanya jadi beda. Jadi kayak tone-nya beda lagi nih, gaya filmnya Iya. berbeda lagi. Itu tuh kayak baru gue lihat di film horor dan itu sangat wow
akhirnya dari genre horor sempat berubah tuh jadi genre action, Iya. berubah lagi jadi genre zombie, dan itu divisualkan. Bahkan sempat berubah jadi genre cult, tiba-tiba Ada sekte, ada alien. menyembah setan, tiba-tiba berubah juga jadi genre alien, cult, ada yang tangan-tangan kayak Stranger Things Iya, gitu. kayak Stranger. Sampai akhirnya film itu draft akhirnya sebenarnya ini ada film zombie. yang akhirnya draft itu sampai sekarang masih disimpan ya. Disimpan Jadi jadi ending film kita gitu. bahas ya siapa yang nyimpen ya. Jadi kayak film itu sebenarnya belum digarap, draft itu masih disimpan. Mungkin suatu saat nanti ada sutradara yang mau menggarap film itu ya. Ketika nanti sutradara akan menggarap film ini, ya inilah dia filmnya. Gitu nggak? Gitu. Semoga Jadi kayak semoga kalian ngerti iya. ya. Seolah-olah film ini kayak menyindir banyak sekali film di luar sana, apalagi film horor Indonesia yang mereka itu melakukan scene tapi tanpa memikirkan scene sebelumnya continue atau enggak gitu loh. Jadi kayak nyambung atau enggak gitu sih. Wah, ini film penuh dengan satir gitu. Dan puncaknya adalah ketika di reveal siapa sih penulis tolol ini, penulis yang ngerevisi berkali-kali dan yang menulis menulis dialog-dialog tolol yang cringe. Bahkan di film ini tuh tadi ada adegan si tokoh Amir ini di film ini, dia tuh bilang kayak, coba deh lu lihat rekaman ini, dikasih diputerlah rekaman filmnya kan. Tahu nggak apa yang salah dari film ini? Dialognya tolol. Jadi dia kayak ngatain penulisnya yang di atas. Iya, dialog tolol gitu. Akhirnya di reveal plot twistnya. Akhirnya di reveal plot twistnya. Siapa yang menulis film sutradara yang nulis satu skrip film aja nggak selesai bertahun-tahun gitu. Ternyata sutradaranya adalah Hanung Bramantyo. Jadi ini film ini tuh adalah seperti hasil tulisan dia waktu masih muda ya, Iya. waktu masih mencari jati diri ya. Masih Kayak dia gitu. belum menemukan genre andalan dia Genre gitu loh. andalan dia. Karena di tengah-tengah film si produsernya bilang, ya udah, saya punya naskah, kamu garap film saya, nanti saya akan garap film zombie tolol kamu itu gitu. Kata sutradara. Ternyata di spill dia Hanung Bramantyo, akhirnya dia berhenti proyek ini, dia lanjut bikin film Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Itu film Cinta. beneran ternyata. Ternyata film Ayat-Ayat Cintanya meledak 2 juta penonton yang membuat sampai sekarang naskah film itu ya udah disimpan di draft. Yang menariknya adalah si tokoh di naskahnya Hanung Bramantyo ini sadar kalau mereka ini sedang menunggu Hanung Bramantyo menggarap filmnya lagi. Jadi kayak ketika Hanung Bramantyo sibuk membuat film lain, mereka akhirnya di villa tuh nunggu aja. Iya, mereka menunggu kayak suatu saat nanti mungkin ada produser yang mau menggarap filmnya Hanung Bramantyo, naskah ini, naskah setan alas ini mungkin ada yang mau menggarap ya suatu hari nanti. Aduh anjir, ini nggak bisa dijelaskan sebenarnya. Kalian harus nonton sendiri sih. Kalian harus menonton Kalau sempat harus nonton sih secepatnya. untuk menikmati efek yang kayak wow. Karena film itu kayak apa? Kayak film One Cut of the Dead. Persis sih, hampir mirip lah Ya, ini. efek mind blowingnya tuh menurut gue sama seperti ketika menonton One Cut of the Dead yang kayak Jadi seperti apapun yang kita rasain dari awal film, apa yang CGI jelek, dialog jelek, atau acting jelek, itu ternyata sudah dijawab sama mereka juga di babak kedua sampai akhirnya. Dan ternyata keresahan mereka tuh sama kayak keresahan kita juga. Dan film itu sebenarnya emang bukan cup of tea semua orang ya, karena Namanya film menurut festival juga sih. menurut gue film ini tuh kayak buat orang yang suka jump scare, buat orang yang gak suka mikir, ini tuh akan membosankan. Tetapi untuk kita yang emang kita tuh movie freak ya, maksudnya kayak Udah sering kita tuh nonton emang ngikutin industri film segala macam. Kita udah menonton cukup banyak film dan cukup resah dengan banyak hal di industri film Indonesia. Gue jadi ngerti kenapa film ini tuh bisa menang festival, karena menurut gue jenius gitu. Cara mereka mengkritik industri film horor Indonesia yang murahan ini itu dibungkus dengan karya yang luar biasa brilian sih. Kalau kalian kayak cuman casual aja, ada kemungkinan kalian bakal bosan. Tetapi kalau kalian ingin menonton sebuah film horor yang cerdas, inilah dia gitu. Film horor yang menarik, inilah dia. Ya gitulah ya Itu guys, sih. semoga ngerti ya. Lu overall? Overall, film ini penuh dengan satir yang memperlihatkan seberapa bobroknya industri film horor di Indonesia. Menyindir struktur cerita yang template, dialog hingga background story yang monoton. Seperti aktor film ini juga yang kesal sama film-film horor Indonesia diwakili sama aktor-aktor yang ada di film ini juga. Itulah Gitu. overall. Jadi kayak gue mau kasih standing ovation aja. Keren. Keren bang. Best. Bang, Keren, bang, kepikiran keren. aja loh. Oke. Gue tuh suka ketika nonton sebuah film, gue nggak bisa nebak endingnya, dan gue tuh suka ketika menonton sebuah film tuh perasaan gue tuh adalah kok bisa kepikiran ya Bisa gitu. kepikiran dan bisa menggambarkan dengan baik gitu loh. Itu sih film-film yang membuat gue kok bisa kepikiran seperti ya One Cut of the Dead itu film yang bisa bikin gue kayak gitu. Even Scary Movie 3 dan 4 dan the whole series Scary Movie itu bisa bikin gue kok bisa ya orang tuh mikir kayak gini ya. Misalnya mikir
mikir kayak kayak scary movie gitu, kayak parodi gitu. Tiba-tiba ngambil barang jadi terong apa, tiba-tiba terong muncul dari mana-mana kan. Itu kayak brilian menurut gue gitu. Itulah makanya namanya eksperimental, tapi ini termasuk eksperimental masih bisa diikutin dan enak untuk ditonton sih. Tetapi ya balik lagi, film ini tuh kan emang dibuat untuk festival ya. Jadi kayak mereka tuh nggak nyari cuan. Dan bukan buat ini nyari revenue gitu loh. Iya. Orang Indonesia seperti biasa dikasih film bagus gak bakal nonton. Kalau film orang Indonesia tuh kalau dikasih film bagus, mentalnya entarlah tunggulah dibajakan di OTT. Dan itulah yang terjadi kepada film Tinggal Meninggal tuh. Kayak gitu loh. Aduh, sayang banget itu. Akhirnya apa? Akhirnya industri film kita tuh jadi monoton. Jadi filmnya itu aja karena ya sama lah kayak TV. Kenapa TV kita itu nggak bisa kayak TV series di luar negeri ya? Yang beragam yang beragam, yang bagus. Karena dikasih yang bagus nggak ditonton gitu. Sementara industri itu kan maunya cari uang ya. Ya pasti ya dikasih apa yang untung lah, profit. Iya, yang rakyat mau gitu. Tetapi untuk sebuah film yang dibuat karena passion ini tuh keren banget sih. Nah, rating berarti 8,5. Iya, 8,5 ya. 8,5 sih. Karena kalau 9 tuh kayak ketinggian. Sebenarnya kayak efek kejutnya terkejut, tetapi nggak sampai yang kayak keren ya gitu. Nggak sampai kayak wow One Cut of the Dead gitu. One Cut of the Dead itu sangat-sangat wow gitu. Secepatnya nonton guys, cepat. Lari kebiasaan sekarang. Cepat turun, cepat. Kita pukul semua orang yang di jalan itu loh. Jampak Ke bioskop gitu. Bukber di Setan Alas. Bukber Setan Alas. Nonton film ini gitu. Baru seperti itulah review Setan Alas. Coba nanti yang udah nonton diskusi ya. Mungkin kita ketemu lagi di filmnya Bang Arya yang Live ya. Semoga hari Senin masih ada kita nonton. Kita ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.